Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak dan saudara, lanjutan bahwasanya yang tidak baik pun itu semuanya qada dari Allah. Nah, cuman untuk yang maksiat ini Allah nggak perintahin. Kalau yang taat Allah perintahin. Contoh kita suruh hadir ngaji. Kan kita ditentuin tuh 50.000 tahun yang lalu hadir di musola Taubah si fulan tentuin. Ada juga yang nggak hadir. Allah tentuin juga tuh kita hadir dan nggak hadir. Ada dua tuh. Nah kita lebih dominan yang mana? Nah lebih dominan mana? Kalau kita hadir itu perintah Allah. Nggak hadir Allah tidak perintahin. Makanya karena diperintah oleh Allah itu ada pahalanya, ada reward. Bahasa sekarang mah reward, kalau kita salah ada punishment, penghukuman. Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi kebaikan yang kita kerjakan. Nah, lalu orang yang melaksanakan perintahnya Allah itu dapat ridhonya Allah. Apa sih ridho itu? Allah ganjar, Allah berikan balasan pahala dan Allah nggak siksa. Itu berarti Allah ridho. Kita dulu nggak karu-karuan, masih muda nggak karu-karuan. Allah ridho kagak dilihat oleh Allah yang dulu-dulu tuh. Yang bagus-bagus sekarang. Tuh, ya kan? Ini apa namanya? Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah tegur supaya kita ingat kepadanya dengan berbagai cara. Di antaranya sakit. Nah, mas'alatun idza qila laka, masalah idza qila laka ketika ditanya kepada kamu. Al-imanu yatajazau amla? Apakah iman itu yatajazau bisa terbagi-bagi amla atau tidak? Iman itu bisa dibagi-bagi enggak? Bagian awal, tengah, akhir atau atas, bawah, buntut. Nah, jawabannya fal jawabu al-imanu la yatajazza'u. Fal jawabu maka jawabannya al-imanu, iman itu la yatajazza'u, tidak bisa terbagi-bagi. Apa alasannya? Li'annahu, karena sesungguhnya iman nurun, itu cahaya fil qalbi, di dalam hati, wal aqli, akal, war ruhi, dan ruh. Iman itu cahaya, hidayah dari Allah. Ya, cahaya yang berupa hidayah, dia di dalam hati, di akal dan di ruh, min bani Adam, dari setiap manusia. Jadi nggak bisa dibagi-bagi iman itu. Idh huwa hidayatullahi ta'ala alaihi, karena sesungguhnya iman itu adalah hidayah dari Allah kepada orang beriman. Nah, Bapak dan Saudara, iman ini mahal. Kita ini luar biasa dapat anugerah dari Allah. Ditakdirkan, ditentukan menjadi bagian orang-orang yang beriman. Saya pernah ceritakan juga, dan ini viral di grup medsos kita, mungkin sering dengar itu. Ada seorang Habib cerita ketika di pesawat, dia duduk dengan wanita tua, bahasa kita nenek-nenek. Nah, diskusi ngobrol-ngobrol, ternyata orang ini paham Quran. Dia seorang profesor di Jerman, hafal tafsir, bukan Qurannya doang, hafal tafsir, hadis, dan tasawuf. Imam Ghazali dia kuasai. Ketika hendak turun pesawat, tiba-tiba di kalung di lehernya itu keluar kalung salib. Dia pikirin orang Katolik, ternyata ini pemberian. Dia ateis, tidak beriman, masya Allah, nggak ngaku adanya Tuhan. Itu paham Quran, paham hadis, tasawuf dia kuasai, tapi tidak beriman, nggak ngaku ada Tuhan tuh, masya Allah. Lah kita brojol dari mak kita udah beriman. Tuh, mak kita, bapak kita orang yang ibadah atau tinggal di komunitas masjid, musola, tinggalnya dekat musola Taubah. Bapaknya belum tengah sembahyang, nyari duit mulu sih. Yang ngojek terus malam macam-macam dah tuh. Terus emaknya begitu juga. Nah, dia kerja sono sini nggak sempat ibadah. Anaknya ya karena di dekat musola, bocah-bocah pada musola aja ke musola aja tuh. Keselawatan. Begitu. Lama-lama apa dia beriman kepada Allah. Bapaknya ya mulai sadar, anaknya sembahyang sih. Bapaknya malu. Bapaknya mulai mau ke musola. Emaknya begitu juga. Nah, itu berkembang tuh imannya. Allah pelihara. Ini hidayah dari Allah, mahal. Nah, makanya kita itu jangan sekali-kali meremehkan iman sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sesama muslim. Kalau toh dia orang beriman masih berkubang dalam kemaksiatan, tugas kita ngangkat dia dari kubang kemaksiatan untuk sadar, untuk tobat. Caranya ya diskusi. Jangan dikatain lu payah lu, diviralin perbuatan, di-share message, jangan. Itu berarti kita menyakiti dia. Nah, lebih besar mana manfaatnya timbang mudaratnya. Kalau kita ajak ngobrol, umpama nih malam kita lihat dia lagi mabok, kemudian main judi di situ. Nah, kalau kita tegur di situ belekai, bukannya jadi baik, kita berantem sama dia. Nah, karena kan nggak normal. Nah, besok pagi
Nah, kira-kira dia bangun jam berapa tuh? Jam 10. Nah, kita datang bawa kopi, bawa rokok. Datang ngobrol. Mana sih abang? Baru tuh kamar mandi baru bangun. Nah, sediin kopi. Aja ngobrol. Ngobrol ngalor gitu aja dulu. Padahal itu ente kagak pantes. Anda lihat semalam ngapa begitu sih? Orang itu kalau di rumah dengan di jalanan beda. Kalau di rumah dia itu jadi suami dari istri, jadi bapak dari anak-anak. Ya kalau di jalanan bini kagak anak kagak ya jadi orang nggak karu-karuan. Jadi di rumah tuh jaim. Jadi juga kita nih di sini saya jadi ustadz, di rumah diomelin bini. Iya begitu. Apa? Iya, begitulah kita itu kesehariannya. Ya Pak Jojo kan gagal banget nih. Nah, di rumahnya coba nih. Merengket aja. Tuh takut. Nah, itu. Jadi caranya begitu tuh ya. Kita dalam tugas mengajak saudara-saudara kita yang kebetulan belum sejalan dengan kita, ya kita ajak diskusi, ajak ngobrol. Ya, suatu saat ya kalau kita bisa ceramah, bisa kasih tausiah, ya ungkap. Hal itu di setiap pertemuan. Kita juga mestinya kalau kita lewat nemu orang yang kayak begitu, kita bacain Fatihah. Ya Allah berikan hidayah buat saya dan orang itu. Agar dia kembali ke jalan Engkau. Gitu. Itu doain kagak, ngatain iya, diviralin pisan. Wah, jadi enggak semenggah. Mestinya tuh begitu. Ya, udah kita mulai dah nih. Kalau kita ngelihat yang kagak semenggah, kita enggak usah kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Tuhan yang mengembalikan hati hamba-hambanya, kembalikanlah hati saudaraku agar dia sadar taubat kepada Engkau. Al-Fatihah. Begitu kan cakep. Timbang kita marah-marah, nggak karu-karuan. Setan girang banget. Hajar aja, hajar. Emang dia kurang ajar tuh. Jadinya nggak karu-karuan. Setan begitu. Nah, ini Bapak dan Saudara. Faman ankara syai'an minha. Faman maka barang siapa ankara yang mengingkari syai'an salah satu minha dari iman itu adalah hidayah, faqad kafara, maka sungguh dia kafir. Ingkar kalau iman itu hidayah dari Allah, kafir. Itu kalau hidayah itu innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah kasih hidayah siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Encingnya Nabi. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, kayak apa Nabi? Kepengennya agar mereka beriman. Sampai ketika Abu Thalib sakit keras, itu Nabi udah ayo cing, la ilaha illallah. Itu begitu, enggak mau. Ini kan luar biasa. Kita enggak pakai begitu. Masya Allah, ini luar biasa sayangnya Allah kepada kita. Nah, tugas kita sekarang apa? Tugas kita itu adalah memelihara iman dan Islam kita. Dengan apa? Pertama, kita punya komunitas orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Apa ya ini? Komunitas jamaah mushola, subuh gabungan, majelis taklim. Kita harus punya. Jangan komunitas ikan lohan, ikan arwana, ikan cupang. Itu komunitas sepeda ontel, moge. Ya nggak apa-apa. Cuman apakah itu mengingatkan kita kepada Allah? Enggak. Tuh. Ya kan ada orang yang saking hobi hanya beli pelek harga 100 juta. Kan kalau kata kita Masya Allah. Tapi karena hobi, ya begitu. Orang hobi mancing beli joran 10 juta. ya itu karena ya hobi. Pokoknya orang kalau hobi di luar nalar dah. Luar nalar. Nah, itu kan tidak mengingatkan kita kepada Allah. Nah, kita punya komunitas itu. Yang mancing nggak apa-apa. Kita doain, ya Allah. Kita ngomong, ya Allah. Semoga joran ini menyeret saya ke surga ya Allah. Sebagaimana ikan yang ada di air saya seret kena saya. Begitu. Niatnya gitu. Waya sembahyang, sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Ya iya gitu. Baca sholawat. Jangan judi. Nah, kemudian niatin tuh dapat banyak. Gue bagi tetangga sana. Nah, Haji Soleh gue bawain lah. Gitu. Itu berarti joran itu bisa nyeret kita ke dalam surganya Allah. Enggak semuanya jelek. Maksud saya begini Bapak dan Saudara. Nah, komunitas-komunitas ini boleh kita ikutin, tetapi kita juga harus punya komunitas orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ngelihat si fulan Masya Allah, dia itu bukan main dah, sahabat waktu ada di masjid, ada di musola. Dia yang azan, dia yang qomat, kadang-kadang jadi imam. Kita kepengen kayak begitu. Itu minimal kalau kita punya teman itu. Kalau kita nggak punya, kita nggak peduli lo mau ngapa kayak. Lo mau nyungsep di jalanan, masa bodoh. Nggak ada kepengenan kayak begitu. Nah, kalau kita punya komunitas teman-teman yang begitu, kita ada keinginan. Tuh kadang-kadang kalau kita lagi merenung, kita nangis. Ya Allah, kapan gua kayak dia? Tuh, ini nih pentingnya. Tapi kalau kita punya komunitas orang-orang kayak begitu, keinginannya apa? Ya dunia lagi. Kapan gua ganti motor ya? Kapan gua ganti ini? Begitu. Nah, kalau temennya, bininya banyak. Kapan gua kawin lagi? Masya Allah. Tapi beliau keren nih. Ya,
niatnya dakwah. Jadi banyak non-muslim yang diislamkan oleh beliau. Tapi saya pesan jangan ikuti Pak Haji Joja. Meskipun itu dakwah. Meskipun dakwah nggak usah diikutin, yang lain banyak yang. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka mal muradu bil imani. Idza qila laka bila ditanyakan kepadamu mal muradu apa yang dimaksud bil imani dengan iman. Jadi yang dimaksud dengan iman itu apa? Iman itu kan tadi hidayah dari Allah. Nah, kalau begitu definisi bagaimana? Nanti ini ada definisi menurut ulama ahli tauhid, teologi, ulama tasawuf bagaimana mereka mendefinisikan tauhid. Ya. Apa yang dimaksud tauhid itu? Fal jawabu al-imanu ibaratun. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Fal jawabu maka jawabannya al-imanu iman itu adalah ibaratun ibarat penjelasan anit tauhidi tentang tauhid. Jadi iman itu penjelasan tentang tauhid. Apa itu? Tauhid apa sih? Mengesahkan Allah. Lah iman itu berarti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Tuhan itu hanya ada satu. Sesuai dengan konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah maksudnya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah fil wujud di dalam realitas ini illallahu kecuali Allah. Jadi apa yang dianggap oleh manusia selain Allah sebagai Tuhan itu bukan. Yang berhak disembah hanya Allah, yang lain enggak berhak. Tuh. Artinya orang minta menyebut nama-nama Tuhan selain Allah. Umpama dia ngomong Sang Hyang Widi, dia ngomong Tuhan Yesus, yang ngomong Siddhartha Gautama dan seterusnya disebut-sebut, itu enggak manfaat. Kalau nanti dia berdoa kemudian dikasih apa yang dia minta, yang ngasih bukan yang dia sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhannya semua pemuluk agama adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman konsep Tuhan menurut mereka beda dengan kita. Lah kita ini konsepnya apa? Mengeneralisir semuanya yang menjadi Tuhan buat mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sekali-kali dia mau kita Tuhannya beda. Enggak, kata siapa? Tuhan cuma satu, enggak jadi beda. Tuhan itu kalau sebutannya iya, tapi hakikatnya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, iman itu tentang tauhid. Jadi penjelasan tentang tauhid. Nah, sekarang definisi tauhid. Wa haddu tauhid 'inda ulama'il kalami. Definisi tauhid menurut ulama ahli kalam. Kalam ini maksudnya tauhid, teologi. Nah, menurut ulama ahli kalam, ahli teologi, apa itu tauhid? Ifradul ma'hudi bil ibadati, yaitu mengesahkan ma'hudi bil ibadati. Ma'hud apa ma'bud? Ma'bud ya. Di kitab Bapak ma'bud ya. Ifradul ma'budi. Ifradul ma'budi ya. Ifradul ma'bud, mengesahkan Tuhan yang disembah bil ibadati dengan peribadatan. Jadi peribadatan yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Tidak boleh kita sholat itu karena si fulan. Tidak boleh kita ini untuk supaya naik jabatan. Tidak boleh kita untuk, nggak boleh. Meskipun ada di beberapa daerah pemerintah provinsi itu ambil kebijakan. Siapa yang sholat berjamaah 5 waktu itu dia naik promosi, naik jabatan. Ya itu nggak apa-apa. Cuman niatan kita jangan untuk itu. Itu ada di beberapa daerah yang pemerintah daerahnya bikin peraturan begitu. Siapa yang rajin sholat berjamaah di masjid, itu dia akan dipromosikan naik jabatan. Itu nggak apa-apa. Cuman kitanya melakukan itu bukan karena jabatan itu, semata-mata karena Allah. Karena memang ini ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'atiqadi wihdatihi, bersama dengan keyakinan, meyakini keesaan Allah. Jadi Allah Maha Esa. Zatan dari dalam zatnya, jadi zatnya Allah Subhanahu Esa. Allah Subhanahu Esa tidak terbagi-bagi. Kalau kita kan ada kepala, badan, tangan, kaki. Kalau Allah Subhanahu tidak demikian. Kenapa? Allah itu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, artinya bagian tubuh kita ada bagian atas, tengah, bawah. Allah Subhanahu wa tidak demikian. Kalau di Quran itu yadullah faqal jamaah. Itu Allah itu dimaknai oleh ulama bukan seperti manusia. Kenapa? Karena Allah mustahil sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, ya berarti Allah itu lemah. Kalau Allah sama dengan makhluknya. Contohnya lagi, ini kan Wahabi itu mencoba untuk Wahabi itu mencoba
Ya. Wahabi itu mencoba merusak akidah kita. Ada bocah ditanya, "Aina Allah fis sama?" Allah di mana? Ada di atas langit. Itu bahaya Bapak. Allah tidak di atas langit. Karena langit itu ciptaan Allah. Masa Tuhan butuh makhluknya? Enggak. Kalau begitu, bagaimana pengertian Allah? Allah tidak butuh tempat, karena Allah menciptakan tempat. Allah tidak butuh ruang dan waktu, karena Allah menciptakan ruang dan waktu. Ruang dan waktu ciptaan Allah berarti makhluk. Masa Allah butuh ruang dan waktu? Enggak mungkin. Ini saya bilasin nih. Bapak-bapak yang pernah dapat video itu, cakap bukan main bocah kecil-kecil bisa jawab pertanyaan Syekh. Saya Wahabi. Untuk apa? Untuk apa namanya? Merusak akidah kita nih Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh lagi nih, istilah orang sekarang qadarullah. Saya ngomel begini saya. Qadarullah takdir. Emang apa lu ngaji sama kiai enggak ngikutin Wahabi? Ngajinya sama kiai ngikutin Wahabi, bukan qadarullah takdir. Takut amat sih. Takdir, Allahu Akbar. Jadi jangan pakai istilah qadarullah, takdir. Ini takdir Allah, qadarullah. Kelamaan. Kalau takdir berarti udah mau ketentuan Allah. Ini orang sekarang begitu ngaji sama kiai ngikutin Wahabi. Bini saya ngomong, saya omelin. Tuh, apa namanya? Lu ngaji sama kiai ngikutin Wahabi. Ya, ini Bapak di Saudara ya. Tuh, jadi tauhid itu berarti kita iman itu menurut pengertian tauhid itu berarti iman itu tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan yang disembah dengan peribadatan disertai dengan meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Esa dalam zatnya. Esa dalam apa? Sifat dan sifatnya, wa af'alan dan pekerjaannya. Semuanya itu Esa, tidak berbilangan. Wa yuqalu aidan huwa i'tiqadu ma yajibu lillahi wa rusulihi wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Wa yuqalu aidan yang dikatakan pula yang dimaksud tauhid itu tauhid itu adalah i'tiqadu ma yajibu lillahi wa rusulihi. Meyakini apa yang menjadi sifat wajib bagi Allah dan Rasulnya, wa ma yajuzu sifat jaiz bagi Allah dan Rasul, wa ma yastahilu dan sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul. Jadi kalau dulu ada istilah i'tiqad 50, akidah 50. Akidah 50 itu maksudnya akidah apa 50 maksudnya ini adalah Allah punya sifat wajib 20. Ini Ahlussunnah wal Jamaah nih, bukan Wahabi. Allah punya sifat wajib 20. Allah punya sifat mustahil 20, 40. Nabi punya sifat wajib 4. Sifat mustahil 4. Udah 48. Allah punya sifat jaiz 1 dan Nabi Muhammad punya sifat jaiz 1. Berarti 50. Apa sifat wajibnya tuh? Ini udah jarang orang baca nih. Allah wujud idam baqa mukhalafatun lil hawadisi yamuhu min nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan ayyan aliman sami'an basiran mutakalliman. Wujud, kidam, baqa. Allah ada. Kidam Allah dahulu, tidak didahului oleh waktu. Baqa kekal abadi. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, Allah mandiri, berdiri dengan sendiri, enggak perlu bantuan. Wahdaniyat Allah Maha Esa, kudrat Allah Maha Kuasa, iradah Maha berkehendak. Allah enggak dipaksa, enggak terpaksa. Ilmu Maha tahu, hayat hidup, sama dengar, basar melihat. Qadiran Allah Maha Qadir, Maha Kuasa, Maha berkuasa apa? Kuasa. Muridan Maha berkehendak. Allah qadiran muridan, aliman Maha tahu, hayyan Maha hidup, sami'an Maha mendengar, basiran mutakalliman Maha berfirman. Itu 20 sifat. Jaiz sifat mustahilnya. Adam, enggak ada. Hudus baru. Adam, hudus, terus fana. Allah binasa. Terus mumatsalatul lil hawadis. Allah sama dengan makhluknya, itu mustahil. Terus qiyamuhu ma'a ghairihi. Allah perlu bantuan yang lain. Qiyamuhu bi nafsihi. Allah ajiz, apes. Enggak bisa ngapa-ngapain. Lemah. Terus apa lagi? Maut, mati. A'ma, Allah itu buta. Abkam, Allah bisu enggak bisa berfirman. Itu enggak mungkin. Ini sifat-sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat jaiz, sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tuh. Lawannya kizib, khianat, khidman, baladah. Sidik jujur, amanah, fatonah cerdas. Terus sidik, amanah, tabligh menyampaikan. Enggak ada yang disembunyiin sama Nabi. Nah, kalau lawannya kizib berdosa, khianat berkhianat, khidman menyembunyikan, baladah bodoh. Nabi enggak mungkin bodoh, cerdas semuanya. Meskipun Nabi Muhammad itu dikatakan ummi, enggak bisa jawab baca tulis, tapi beliau cerdas. Luar biasa Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi semuanya. Kemudian sifat jaiz bagi Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah? Fi'lu kullu mumkinin wa tarkuhu.
melakukan apa yang mungkin Allah mewujudkan atau enggak melakukan. Menciptakan atau dia menciptakan sesuatu yang mungkin. Itu boleh terjadi. Umpama nanti Allah mau ciptakan makhluk yang aneh. Seperti kan sering sudah di-share tuh. Ada sapi ikan. Jadi ikan bentuknya sapi. Itu. Apa ya bisa saja boleh ada, boleh tidak. Ada ikan bentuknya seperti perempuan. Ikan duyung meskipun masih misteri, belum pernah kita lihat kan. Kalau kita lihat hanya film mermaid ya. Mermaid itu hanya film hayalan fiksi, belum bisa ditemukan. Peneliti sekarang masih penasaran. Sama seperti IT, makhluk luar angkasa yang cerdas katanya itu sampai sekarang masih cari. Itu apakah ada tidak? Ya boleh ada, boleh tidak. Karena itu fi'lu kulli mumkinin wa tarku itu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Rasul aradul basyariyah, sifat-sifat yang menjadi ciri manusia biasa. Apa sakit? Nabi sakit. Lapar, Nabi lapar. Ngantuk, Nabi ngantuk, sama kayak kita. Enggak mungkin Nabi itu enggak pernah lapar kenyang terus, enggak. Nabi sakit. Kenapa? Karena manusia. Sama itu namanya aradul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. Ini akidah 50. Kita kudu tahu tuh. Makanya zaman dulu orang Gandaria itu ngajinya sifat 20. Nyatu 4. Itu di samping hafal Yasin Waqi'ah Tabarok sifat 20. Itu kalau kemana-mana dia baca sifat 20. Awaluma yajibu al-insan ma'rifatullah bil ikan. Pertama kewajiban manusia itu mengenal Allah dengan yakin. Itu begitu, dia kalau kemana-mana baca itu. Ngaji sifat 20. Ini makanya orang Gandaria itu untuk lempengan tauhidnya mantap mereka. Karena diajarin dulu. Keyakinannya, akidah sama kalau untuk fikihnya perukunan. Orang-orang dulu ngerti deh, ya Jogja ngaji perukunan. Nah, kalau akhlaknya adabul insan. Nah, bagaimana kita sama orang tua, kita sama guru sama teman, itu namanya adabul insan. Itu bahasa Arab, bahasa Melayu tulisannya Arab. Kalau orang Jawa bahasa Arab, tulisan Arab, bahasanya Jawa pegon. Kalau kita Arab Melayu nang di mbo. Nah, itu ya. Itu salah satu bagian dari pengertian tauhid menurut ulama yang lain. Nah sekarang tauhid menurut tasawuf. Wa amma inda ahli tasawufi adapun tauhid menurut ulama ahli tasawuf fahuwa alla yara illallah ta'ala, dia tidak meyakini sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak meyakini ada yang lain kecuali Allah. Itu tauhid dalam pengertian ahli tasawuf. Jadi makanya nggak heran ketika Syekh Siti Jenar ditanya, mana Syekh, nggak ada yang ada Allah. Itu dalam pengertian syariat salah. Tapi dalam pengertian tauhid enggak. Kenapa? Dia meyakini memang dia ini fana, ini makam fana. Saya dulu baca buku karangan Buya Hamka tentang Waliullah Al-Hallaj. Al-Hallaj ini orang yang punya paham wahdatul wujud. Sama seperti Syekh Siti Jenar. Kalau bahasa Jawa, manunggaling kawula Gusti. Jadi Allah dan hambanya manunggal. Artinya manunggal itu bukan menyatu, bukan. Makam fana. Dia tidak menganggap dirinya ada. Yang ada hanya Allah. Itu makamnya makam orang yang... Makanya meskipun dia dihukum mati oleh Sunan Kudus, tapi dalam... Ini dia tidak musyrik. Benar imannya dalam pandangan tasawuf. Nah ini, kalau dalam pandangan tasawuf, dia tidak melihat sesuatu pun kecuali Allah. Yang diyakini hanya Allah. Kalau apa nih yang dilihat ini hanya Allah Subhanahu. Dilihat apa sih yang dilihat? Hadir dalam hatinya itu hanya Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, ini makhluk Allah kayak begini hebatnya. Ini siapa yang punya? Yang punya Allah. Begitu maksudnya. Cuman dia itu langsung ke sana. Tapi kalau dijelaskan tidak begitu. Nah, karena memang dulu ini dakwah baru mulai. Ini bisa berbahaya buat orang awam yang baru beriman. Makanya dia dieksekusi mati Syekh Siti Jenar itu. Nah, begitu juga dulu di zaman ulama-ulama zaman dulu itu ada namanya Al-Hallaj. Ulama Hallaj orang sufi yang punya paham wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti kalau istilah Jawanya. Itu. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya kalau kita sekarang enggak usah aneh-aneh. Ya, kita kaji dalam pengertian tasawuf ini maksudnya bukan kita mau nyontot Syekh Siti Jenar, bukan. Tapi kalau nanti ada orang yang begitu kita paham. Jangan buru-buru menjudge dia itu kafir. Murtad jangan. Bimakna apa maknanya Allah yara illallah ta'ala, dia tidak melihat, tidak meyakini apa-apa kecuali hanya Allah Ta'ala. Bina'na anna kulla fi'lin wa harakatin wa sukunin waqi'un zalika fil kauni minallahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Maknanya apa? Anna kulla fi'lin wa harakatin. Setiap gerak dan fi'lin, setiap pekerjaan, perbuatan, wa harakatin, gerak, wa sukunin dan diam, gerak, diam, perbuatan. Waqi'u zalika, semua itu terjadi fil kauni di dalam alam ini, fa minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala wahdahu ma'asa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Semuanya itu dari Allah. Enggak ada yang bukan dari Allah.
Termasuk kayak orang mati bunuh diri. Itu bagaimana? Ya Allah, jadi Allah memang bisa dia mati? Enggak. Jeratan tali tidak bisa mematikan. Baygon nggak bisa mematikan. Tesi, waktu ketangkap pakai narkoba, masuk kamar mandi minum pembersih lantai, nggak jadi mati. Padahal dia maunya bunuh diri. Malu ditangkap polisi lagi pakai narkoba. Nah itu nggak jadi mati. Berarti itu tidak mematikan karena Allah belum ngendakin. Tuh. Hanya ada orang, ini udah ada belum orang ditembak nggak mati? Belum ada ya? Yang sampai Kahar Muzakkar itu, saya nggak tegang lihatnya. Kahar Muzakkar itu udah tua. Jadi mungkin waktu ditangkap itu masih muda, masih gagah. Itu pas dieksekusi mati udah tua. Kita kagak tegang lihatnya. Udah aki-aki. Itu ditembak oleh militer, tembak mati. Karena dia tentara kan pemberontak. DI, TII. Nah itu ditembak mati. Nggak tega kita ngelihatnya. Nah ini bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Faminallahi wahdahu la syarika lahu. La yarawna li ghairi ta'ala. Mereka tidak melihat li ghairi ta'ala fi'lan aslan. Apa satu pekerjaan perbuatan sama sekali. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qad yuradu bil imani alamatuhu. Dan terkadang yang dimaksud iman itu alamatuhu, indikatornya, tanda-tandanya. Jadi yang dimaksud iman itu apa sih? Tanda-tandanya, indikator, indikasi. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaumin, bagi satu kaum minal arabi, orang Arab, qadamu alaihi, yang sowan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang Arab yang sowan datang kepada Nabi, bertamu, minta ngaji sama Nabi. Itu tulisannya atazaruna, salah itu atadruna. Salah tulis itu atazaruna di kitab saya, itu tulisannya memang ada seperti zalfatnya atadruna. Saya mau kabar kitab yang lain atadruna, bukan atazaruna, atadruna. Daro yadri. Dari kata daro yadri, fi'il madinya daro, mudharanya yadri. Atadruna. Apakah kalian tahu mal imanu billahi ta'ala? Apakah kalian tahu wahdahu? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah wahdahu maha esa? Ya, apa sih maknanya iman kepada Allah Ta'ala? Faqalu, mereka orang-orang Arab berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha tahu. Ini Bapak Ibu Saudara. Meskipun ini pertanyaan pemantik dari Nabi supaya mereka berpikir, tapi mereka nggak berani jawab. Allah dan Rasul yang tahu. Tuh, khawatir salah. Beda sama kita, sotoy. Wah, nggak ngerti apa, langsung komen. ini sahabat begitu akhlaknya, Allah dan Rasul yang tahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud iman itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sunnah Nabi Muhammad utusan Allah. Nih, jadi ini indikator iman. Jadi kadang-kadang yang maksud tauhid itu indikator imannya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia sudah beriman. Itu tanda, indikasi. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Nah, orang yang sholat berarti dia beriman. Enggak disuruh-suruh, di mana aja dia sholat aja waktu sholat. Itu menandakan bahwasanya dia percaya kepada Allah. Itu orang bertauhid, yang beriman. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Duit dia cari, capek-capek, keringetan siang malam, kaki dibuat pala-pala buat kaki. Ya, itu udah dia kumpulin, dia keluarin zakatnya. Kok mau-mauan? Ya, dibagi orang yang kagak kenal. Itu kalau bukan orang yang bertauhid beriman nggak mungkin ngerjain itu. Karena perintah Allah, dia yakin percaya kepada Allah. Puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan, lapar-lapar, orang pada enak-enak makan, dia kepanasan, kehausan, dia tetap bertahan tidak makan meskipun digodain orang. Ya, dari rumah jalan, kemudian di tengah jalan, tengah hari-hari, lihat orang jual es kelapa, enak banget kali ini ya, mengiler doang. Dia tahan itu, kok bisa begitu tuh? Ya kalau dia beriman, tuh, dia tidak akan goyah. Wa antutu minal maghnami al-khumusa, dan mengeluarkan dari harta ghanimah al-khumusa 1/5. Jadi begini, beda dengan zakat. Kalau zakat itu harta yang kita kumpulkan yang sudah sampai 1 nisab, 20 miskol, haul, sekitar 93,6 gram buat beli emas. 93,6 gram. Emas sekarang berapa? 1 juta apa 500.000? Hah? 1 jutaan ya, 1 juta dah. Kalau 96 gram berarti hampir 100 juta ya. Nah, orang yang punya duit 100 juta, haul itu dikeluarin zakatnya. Dikeluarin zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Artinya dalam 1 juta cuma 25.000. Kecil. Nah, kalau 100 juta berarti cuma 2,5 juta ya. Iya, 2,5. Punya duit 100 juta, setahun ngeluarin zakat cuma 2,5 juta. Lencer, lebihnya masih banyak. Tuh. Kalau humus, ini 20%. Kemudian lagi, kenapa humus itu? Dia memperoleh bukan dari hasil keringat kerja, tapi ketika dia berperang, musuhnya kalah, itu hartanya dirampas, jadi jarahan. Itu wajib dikeluarkan berapa? 20%.
Dan 1.200.000. Gedean, kenapa nggak keringetan? Meskipun ya berperang itu resikonya mati. Tapi kan nggak seperti kita nyari duit sehari-hari. Nah itu makanya jadi lebih banyak. Buat siapa itu? Lillah, untuk Allah, wa rasulihi, untuk Rasul, wali ahli baiti, keluarga Nabi. Terus siapa lagi? Buat fuqara, masakin, buat ibnu sabil. Itu buat mereka. Jadi orang-orang yatim, du'afa, ibnu sabil, orang yang berpergian kemana-mana kehabisan ongkos, itu nanti bisa minta ongkos kepada Baitul Mal yang mengelola duit khumus tadi. Ini tanda orang-orang yang bertauhid, beriman. Mas'alatun idza Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan arwah wa Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf wa ila Riki Haji Mukhtar bin Haji Ahmad Ramli wa ila Rohi Haji Abdurrahman Said bin Guru Saidi wa ila Rohi Ustaz Haji Abu Bakar bin Haji Mawirdi wa ila Rohi Ustaz Haji Muhammad Yusuf bin Haji Mukhtar Lutfi wa ila Rohi Ustaz Haji Yunus Sutian bin Fulan wa ila Rohi Ustaz Haji Marwani bin Usulif wa ila Rohi Ustaz Ali Hasain wa ila Rohi min jami'i arwah min arwah majlis subuh gabungan usulihim wa furahim anallah yadul syawab rahmah wa maghfirah lahumul fatihah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa ikafi wa zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika أبدا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وعليكنا بالصالحين اللهم افتح لنا فتوى العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا واهدهم إلى سواء السبيل اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام في فلسطين وغزة اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا ممن يتصدق في مصلى التوبة سابقا ولاحقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مغفرهم واجعل الجنة مسواهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ويا خير الناصرين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله أمرتنا بالدعاء فاستجب دعانا من الدعاء وعليك الإجابة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد